Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di video wisata senja yang kedua nih. Alhamdulillah sekarang kedatangan abang saya yang kedua, yang pertama. Dan kebetulan beliau ini pendaki senior ya. Senior. Pendaki termasuk senior lah, karena usianya udah di atas 45 ya. Iya, pas 46 ya, Jalan 46 ya, di atas. Pokoknya jalan 46 ya, itu termasuk pendaki, udah termasuk senior lah kan. Kita ulik nih apa sih yang perjalanan yang udah kita lakuin bersama beliau nih. Namanya siapa bang? Nama saya Iwan. Ya, Iwan. ya Bang Iwan ya. Bang Iwan ini kebetulan abang saya yang pertama. Beliau dulu ngedaki bareng saya itu kebetulan pertama di Kawaratu ya. Ya, Kawaratu itu yang rame-rame bareng keluarga. Terus kita ke Jawa Tengah, ke daerah Dieng, kita naik Bismo sama perahu ya. Ya, Bismo perahu. Jadi kita uliknya sih yang seru di Bismo sama perahu aja ya. Kalau Kawaratu mungkin kita nanti sama yang lain aja bisa mengenai, karena itu barang-barangan banyak kan, sama Paris banyak, ponak-ponak kita banyak, adik kita juga banyak. Oke, kita bahas awal cerita ngedaki di Bismo dan perahu gimana nih Bang Iwan? ya. Kalau mendaki di Bismo sama perahu itu kan sebenarnya gunung dengan MDPL di bawah 2.500 ya, 2.600 nya sih di perahu ya. Perahu ya hampir 2.600, 2.590 ya. Tapi mungkin pengalaman yang pertama di Bismo mungkin yang kita mulai dari TikTok itu ya. Mungkin kita naik berapa orang tuh kita bertiga ya, sama Gibral ya, ya, anak kedua dari Bang Iwan. Iya, anak kedua dari saya. Ya, kalau menurut pengalaman saya mungkin waktu di Bismo itu mungkin dari pribadi saya kurang persiapan. Dalam persiapan kita Bismo via Sikunang ya? Sikunang. Kurang persiapan. Ya. Karena apa efek yang didapat ketika kurang persiapan? Ya gini, kurang persiapan itu mungkin kita nggak tahu dari track cuaca di sana ya. Mungkin karena ya cuaca. Itu kita bulan apa sih? Agustus kan? Agustus ya, itu kan cakep ya kan? Ya, cuacanya bagus ya. Nah, cuman dari suhu dinginnya ini di bawah 0 derajat ya. Dia ini terkenal dah tuh ya kan, suhu dinginnya kali dia. Ya, kebetulan emang kita di sana lagi esnya beku ya, di musim kemarau gitu kan. Jadi beberapa tempat kalau dia kan terkenal kayak tiba-tiba ada muncul es ya kan. Ya, es beku gitu. Ya di situ mungkin karena awal kurang persiapan gitu kan. Ya. Jadi gunung itu berasa berat gitu. Padahal ya ibarat kata trek enak gitu ya. Trek pendek. Ya bukan trek pendek sih, trek enak lah. Enak lah ya, masih banyak landainya juga. Banyak landai, banyak nanjak, cuman karena dilihat cuacanya itu nusuk ke badan gitu kan. Karena saking dinginnya gitu kan, persiapan gitu kan. Kita naik, pribadi saya gitu, gue merasa lelah gitu, bukan lelah karena kaki fisik, bukan, tapi dari napas itu kayaknya pendek gitu. Karena kan kita kan naik ini ya, bis ya kan, kita naik bis malam, sore malam dari Pondok Pinang ke Mendolo ya. Ke Mendolo, sampai kita langsung lanjut kan tuh. Naik mobil losbak ya. Ya losbak langsung ke Sikunang. Langsung ya, karena kita merasa
ini gunung nggak terlalu tinggi kali ya, kalau Tektok sombong kita, ya tektok kita ya. tektokin gitu Tektok. kan. Kita lanjut aja tuh langsung. Estimasinya sebenarnya berapa menit tuh perkiraan dari orang sana lah? Ya seharusnya sih sejam ya. Sejam ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sejam lah ya, kurang sejam. Cuman karena merasa ini mah trek nggak terlalu tinggi gitu kan, bisa lah kita langsung lanjut tanpa banyak istirahat gitu kan. Malam nggak tidur ya kan. Di bis itu kan yang namanya di bis emang jarang tidur pasti kan. kurang nyenyak lah ya. Kurang nyenyak, terus mau naik juga mungkin belum sarapan ya kan. Belum sarapan tadi dia? Ya belum sarapan. Baru ngambil dalam ya. Ngambil doang. Ya kan. Udah gitu kan puncaknya juga sebenarnya menuju dari pos Rimbanya aja udah kelihatan ya puncaknya ya sebenarnya. Sebenarnya. Iya udah kelihatan, makanya kita lihat pendek kan, makanya kita langsung gas aja gitu kan. Ya. Mungkin pengalaman yang mungkin dari saya pribadi ya di situ merasa kok puncak yang ibaratnya nggak terlalu tinggi tapi kok merasa berat gitu aja sih, karena mungkin yang saya rasakan itu ya di inian di napas berat ya? Berat. Jadi emang karena mungkin ada penyakit dalam yang belum kita lihat gitu kan. Jadi kaki tuh berasa nggak capek, kaki nggak berasa capek. Bukan kendala kan di kaki. Bukan. Jadi kan ada beberapa pendaki yang kendalanya di kaki nih ya kan, yang terkilir lah, yang kayaknya kaki berat banget jalannya ya kan. Kagak, ini mah kaki pengennya ngelangkah aja. Cuma napas itu merasa nggak sampai gitu. Nggak sampai. Iya, napas itu merasa kok baru jalan berapa meter berasa ngap gitu. Pengen istirahat. Pengen istirahat, tapi kaki tuh ya yang namanya itu berasa aja mungkin kaki ya. Rasa nggak capek gitu. Cuma napas itu yang nggak bisa terkontrol, karena kalau dipaksain itu rasanya kayak jantung itu kencang berasa gitu. Masa kok ini nggak bisa terkontrol ya, mungkin karena pertama kurang sarapan ya. Gua tuh yang pertama, makanya kalau buat pendaki-pendaki ya jangan terlalu rasa ini gunung rasa ini pendek, persiapan nggak ada mungkin. Itu sih pengalaman dari gue ya, apalagi yang di umur gue yang udah 46 kan. 46 saat itu berarti kan kita naik 2024 ya? 2024. Ya 2024. 2024 ya benar. 2024 berarti usia itu 45. Masih 45 ya? Masih 45. Ya, tapi tergolong udah berumur sih. Ya udah umur, maksudnya ya mungkin ya perut mungkin jangan terlalu kosong gitu kan. Perut jangan terlalu kosong, terus ya fisik juga harus lihat nih, badan itu merasa fit nggak nih. Ya emang kalau posisi emang habis baru nyampe gitu kan, menurut gua sih ya lu harus istirahat dulu gitu kan. Pelajaran banget nih, pelajaran. Iya, maksudnya istirahat lah sejam 2 jam buat ngerilekin badan. Jangan mentang-mentang lihat mau TikTok baru nyampe, mau ngejar target ke gunung yang lain kan, langsung Jumawa langsung mau berangkat. Ya pengalaman gua sih ya begitu. Kenapa? Karena yang gua alami yang tadi flashback yang ke belakang yang pernah kita bareng ke Kawaratu. Ya ibarat kata treknya lumayan kan. Kawaratu ya panjang sih, estimasi perjalanan kan lebih panjang 2 jam malah. Iya, tapi kita karena di situ kita bisa baru sampai kita istirahat dulu, makan isi perut ya kan. Terus cuacanya juga nggak terlalu ekstrim kan, bisa cepat kita sampai. Nah, tapi ini ya apa namanya, bareng bocah malu juga lah kalau kita. Kalau kita bareng bocah anak-anak kuat banget. Kebetulan bareng anak-anak juga kan, bareng anak kita ya kan, bareng bocah kecil ya kan. Ya tapi emang waktu yang gua rasain waktu ke Kawaratu ya karena emang udah persiapan kan, terus kita juga berangkat juga kan istirahat cukup kan. Target dari jam yang kita sepakati gitu kan. Mungkin kurang kita sampai. Nah ini pengalaman yang di Bismo yang gua alamin ya, merasa ngap aja. Perjalanannya estimasi sejam itu lebih dari. Alhasil berapa jam? Wah itu parah dah. Ya parahnya karena nggak salah 3 jam ya.
itu parah itu yang gue alamin parah ya, karena merasa gue perjalanan ini merasa baru jalan istirahat baru jalan, bukannya karena kaki mah sampai tapi napas ya sampai. Jadi setiap jalan itu napas itu rasa kencang aja gitu, kencang. Itu kita apa namanya kan ngelewatin 3 pos tuh ya kan, ngelewatin 3 pos estimasi sekitar kurang dari 1 jam seharusnya ya, cuman kita sampai 3 jam ya. Itu kita 3 jam karena ya kebanyakan kita istirahat gitu ya, istirahatnya ya. Karena ngimbangin juga kan, karena kan kalau kita naik gunung nggak usah maksain banget kan. Kalau dilihat elevasinya pendek ya. Kan pendek, kalau dilihat mah pendek dari ya mungkin kita dari base camp gitu kan, lihat puncak, wah nggak terlalu tinggi nih, gitu kan, maksudnya bisa kelihatan. Puncak tertinggi aja Indraprasta itu sekitar 2365 ya, mdpl. Itu kita tahu sendiri Dieng itu kan udah dataran tinggi ya. Iya. Itu kan dekat Cikunir yang dikatanya desa tertinggi di Pulau Jawa ya. Itu paling kita elevasinya kenaikannya hanya berapa ratus mdpl kan dari base camp mah. Mungkin kita 3 jam ya. Tapi kita alhamdulillahnya berhasil 3 puncak ya. Ya kita berhasil 3 puncak. Ya cuman ya itu kita kan bareng-bareng gitu kan. Iya. Bareng-bareng yang tadi ya. Ninggal-ninggalin ya. Nah, itu dia. Jadi jangan kalau lu merasa badan lu udah gak fit, udah gak kuat, ya jangan dipaksain banget, istirahatlah dulu. Sebenarnya kalau dari yang berasa gua alamin ya, berasa naik di Bismo itu ketika sudah dari pos 3 sih, dari pos 3 tuh menuju puncak pertama kan puncak nemu ya kalau nggak salah ya, nemu baru puncak Tunggal baru Indraprasta itu kan puncak tertinggi tuh. Sebenarnya masih ada 2 puncak lagi tapi dia makin nurun. Ya makin nurun kan nggak tahu dah, kita kan karena nggak nyampe situ kan, akhirnya kita nikmatin di situ kan. Indraprasta ya, cuman emang udah terlalu siang ya karena kita udah terlalu lama. Jadi ya kadang kabut ya kan, tembok nih tutup kabut, tapi kadang-kadang cerah ya kan, kelihatan perbukit-bukitan daerah dataran tinggi Dieng kan. Jadi itu pengalaman banget ya, maksudnya dari di Gunung Jawa Tengah Bismo udah ngerasa ngap banget ya. Udah itu emang itu yang gue rasain ya, pengalaman gue ya benar-benar ngap ya. Terus kita turun ke base camp kan. Terus kita ngapain tuh dari base camp? Nah kalau langsung kita ke base camp, kita packing ya, kita langsung masak ya, termasuk masak ya, kita makan ya? Enggak, di situ kita masak langsung ke inian, apa namanya, base camp Dieng. Oh, kita mau naik perahu via base camp Dieng, naik ojek ya kita ya? Jadi kita naik ojek ke base camp Dieng. Itu berapa sih dulu biayanya naik ojek? Ya kita waktu dari kebetulan karena kita waktu itu sudah malam ya? Jadi dari tarif itu dikenain per orang dikenain 50.000. Nah, 50 ke base campnya Dieng. Terus kita istirahat di situ, makan ya, masak ya tadi ya? Ya masak di situ, kita masak. Terus kita persiapan kan, istirahat gitu kan. Terus kita naik, mau rencana jam 2 pagi. Yang gua ingat nih, yang masih gua ingat dari kata-kata lu pas kita menuju Dieng nih, pokoknya udah nyampe base camp Dieng. Itu kan memang benar-benar lagi dingin-dinginnya ya. Saat itu ya bulan Agustus. Pasti untuk semuanya nih yang pernah ke daerah Dieng bulan Juni, Juli, Agustus udah tau lah ya kan suhunya berapa ya kan. Suhunya berapa, terus itu cuacanya bagus banget sih emang. Buat view-nya juga bagus. Pas lu di bawah pun belum naik, lu udah masih nyesek ya, dadakan masih nyesek. Lu sempat bilang ini kan ya, dia lu aja naik berdua gitu kan ya. Iya, tadinya gua udah bilang sama anak gua berdua kan, anak gua sama lu kan bilang kan, kayaknya kalau gua paksain gua nyusahin badan nih. Dengan gua gak usah ngikut. Lu nunggu di base camp. Gua nunggu di base camp aja nih. Padahal kita pengen nge-camp tuh di perahu kan. Udah kadang lihat kondisi banget. Iya, kondisi badan kayaknya gua ini masih nyesek ya. Masih berasa aja gitu, masih kayaknya nyesek banget gitu kan. Masih napas kayaknya kok walaupun nggak beraktivitas gitu, napas itu merasa pendek banget gitu.
tapi karena gua kasih ini ya motivasi, udahlah udah nanggung gitu kan. Udah ongkos mahal ya kan dari Jakarta. Ya itu sih itu perlunya tim ya, kasih motivasi ya. Iya, motivasi. Ya gue juga mikir tadi, iya masa iya gue juga kan jauh, ongkos jauh tujuan kan. utama perahu. Tujuan utama darinya perahu kan, tapi kok ngapa gua nggak lanjut aja. Iya. Jam 3:30 lah. Jam 3:30 baru kita tuh ya kan ngecamp naik ke jam 3:30 subuh ya kan kita ngecamp. Estimasi nih ya. Estimasi 2 jam nih. 2 jam. Karena gua kan sebelumnya lagi yang kita berangkat keluarga gua naik sama si Lia dan ponak-ponakan yang lain. Itu bener-bener 2 jam tuh nyampe puncak. Nah. Kita jam berapa nih? Kalau kita cerita perjalanan kita ke perahu coba gimana? Ya, kalau perjalanan ke perahu sih banyak ininya ya, banyak lika-likunya. Ya. Banyak lika-likunya. Kita jalan 3:30. Nah, 3:30 kita persiapan ini banyak yang kendala di air. Kekurangan air. Jadi ya semester kita nih air kita butuhnya berapa ya kan. Ternyata kita jalan, kita naik ya lagi-lagi kan, lagi-lagi yang emang fisik belum fit banget ya. Benar-benar emang dari Bismo aja yang kita alamin yang di jalan di siang hari aja masih banyak istirahat ya kan. Ternyata di perahu lagi-lagi kita banyak istirahat ya, kendalanya buat di luar lagi gitu kan. Ya, yang tadinya kita mau lanjut dari Dieng nih, kita pulangnya lewat Patak Banteng. Ya karena kita ngurangin bekal kan, ngurangin bahan, kita kurangin baju, kita biar lebih ringan gitu kan. Kita bawa pisau gitu kan. Bawa 3 tas keril gitu ya. Tas keril ya kan. Jadi udah dibagi-bagi nih. Gibral yang lebih berat tuh karena dia masih muda. Dia bawa tenda, semuanya logistik di gua. Li bagian enteng-entengan nih. Udah diatur nih sebenarnya. Udah diatur. Harapannya biar lancar-lancar aja ya kan. Lancar aja. Emang ya kan dari awal bilang tadinya udah nggak mau maksain kan. Udah nggak maksain ya karena aku ini rasanya beda ya. Ya kita berangkat lah terus 4 estimasi 2 jam lah kan ya karena ya pertama sih kalau gua pribadi nyampe itu sekitar jam 8:30 setengah 10 kalau nggak salah. Karena gua nyampe duluan, karena gua jalan sendiri kan. Karena kok bisa jalan sendiri gimana ceritanya? Ya jadi waktu di pos 2 apa pos 3 gitu. Pos 3 itu kan pertemuan antara base camp Kali Lembu di Dieng sama Drawati tuh pertemuannya. Pertemuan situ pos 3 kondisi air kurang nih, perbekalan air. Kita udah minum dulu. Ya, udah minum dulu. Nah, estimasi kalau seandainya kita ke atas, kita kan mau rencana mau ngecamp kan. Nggak mungkin kalau ngecamp itu kita kekurangan air. Betul. Jadi inisiatif nih, ya kan posisi udahlah ambil air lagi nih ceritanya nih. Ini parah nih ceritanya nih, lebih parah. Ya. Jadi si Gibran itu turun kebetulan ada orang juga yang mau ngambil air. Ya. Jadi turun lagi itu buat ngambil air doang. Karena di cerita kan kita baru pertama kali ya. Jadi kita emang tapi sebelumnya udah tahu nih masa dari kalau jalur Dieng itu benar-benar nggak ada mata air. Sampai ke puncak, sampai kita ke camp area pun nggak bakal ada mata air karena kan kalau dari perahu itu kalau dari Dieng kan kita nyampe ke puncak dulu. Puncak dulu baru ke camp area. Camp area itu kan sunrise campnya itu benar-benar sunrise camp favorit di Jawa Tengah ya. Ya perahu ya kan. Ya perahu. Perahu emang kita kekurangan air nih. Siapa yang ngambil Gibral ya? Gibral. Dia turun ke 1. Nah, gua naik nih sendiri. Lu nunggu di pos 3. Ya Gibral ngambil turun ke Kali Lembu. Katanya kan Kali Lembunya itu kan mata airnya di antara pos 1 dan 2 dah. Sampai pos 1 kalau turun mah. Kalau pos 1 gua aja nungguin itu sekitar sejam lebih kan nggak salah. Sejam lebih. Dia bertiga tuh kan sama pendaki lain. Gua nungguin di pos 3 sembari jagain tasnya Gibral. Lu jalan nyicil ya kan? Gua jalan nyicil di atas. Udah berapa tuh pendaki gue juga udah mesen sih bilangin bahwa gue udah nyampe sini gitu. Kan komunikasinya kan di sana kan emang sinyal nggak ada, makanya sesama pendaki komunikasi. Jadi
ngipoin ke yang di Ya, bawah nih. emang banyak tuh, banyak yang ketemu gua, bang tadi itu ya abangnya yang itu di atas, dia udah nyampe sini, udah nyampe sini. Banyak sih yang nyampe tuh. Iya, Ya. makanya buat komunikasi, makanya walaupun ini karena ya katakan duluan, katakan nunggu kan nggak mungkin gitu kan, Iya. apalagi kalau seandainya gua nunggu lu terus gua ketemu nanti waktunya istirahat lagi makin makanya kejar. udah nyicil kan, lu Iya, nyicil duluan deh. iya, Ya. makanya kebetulan saya sampai duluan di puncak karena Itu juga posisi udah siang kan, makanya kita berani bincang kan. iya, Awal karena naik puncak puncak, emang karena udah berani. posisi itu ya emang posisi udah yang saya bilang kan emang musimnya pendakian dan jalurnya juga jalur resmi kan, begitu jalurnya jelas banget kan kalau jelas itu. Jadi sampai duluan nunggu di puncak itu juga lumayan lama sih sebenarnya, lama pasti. lama karena nunggu yang ngambil air kan. Iya. Ya di situ sih masih merasa badan tuh udah nyampe tuh masa udah enak dah, udah enak. Kalau gue sih berpikirnya gini, pas kita lama di perahu, karena kan kita mendaki itu mulainya treknya malam ya. Iya. Kalau malam kan berarti kita rebutan oksigen ya sama pohon ya kan. Iya. Makanya padahal lu di situ udah tidur ya kan, di base camp udah sempat Udah tidur, sempet makan tidur. apalah semua. Kayak ngerasa hangat, gue pikir wah ini karena kita ngedaki malam nih, jadi oksigen rebutan dah tuh ya kan. Kalau gua sama dia rebutan masih menang gua ya, kalau lu rebutan sama pohon ya kalah gitu ya. Makanya dikit-dikit istirahat, istirahat nyampe kita jalan tuh nggak pernah nyusul orang, tapi disusul disusul terus baik gitu. Saking ramenya disusul, ya lah kita mah nyantai, kita ngecamp ya kan. Nyampe tuh kita sekitar sampai puncak jam berapa kita? Ya kalau gua sendiri nyampe jam 9:30-an. 10. Kalau gua sendiri jam 9 setengah 10 udah gua udah nyampe. Makanya kan gua juga jadinya gua sendiri nih yang Setengah 10 lah ya, taruh ya berarti. Iya, gua merasa khawatir, kok ini orang gak nyampe nih. Karena di situ gue emang ini juga sih apa namanya, sebenarnya sinyal masih dapat daerah situ. Kan ada beberapa titik yang dapat kan, khususnya di puncak mah udah pasti dapat tuh sinyal yang gue tahu tuh. Itu emang kita sengaja tuh matiin apa namanya mode pesawat buat awet baterai. Iya. Karena kan kita ngecamp buat ngejar sunscap besoknya kan, Iya. buat ngabadikan momen lah ya kan, Iya. gitu. Makanya kita matiin tuh. Berarti lu nyampe setengah 10, berarti estim kita perjalanan dari setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, 6 jam. 6 jam, orang-orang 2 jam. 2 jam. Gue dulu 2 jam. Ya dia gue bilang dia kita pula orang kita di puncak 3 itu pagi kan. Tapi dari nggak sampai lu 10. setengah 10. Gua nyampe jam berapa? Nah itu dia nggak Lu kan sama Gibran? sampai setengah 10 sih kayaknya. Nggak nyampe? Nggak Jam sampai 9-an lah ya? Jam 9 soalnya setahu gue kita di puncak 3 aja itu udah liatnya awal Gunung Aqua tuh. Oh, Sumbing Sindoro, Sumbing Sindoro. Lautan Awan. Itu di enggak bukan di Pos pos 2 apa 3, sih? pos 2. Pos Pos 2. 2 itu view-nya benar-benar kelihatan tuh. Ya. Sindoro Sumbing, bisa kita kelihatan ke bagian Lautan Awan tuh. Cuman Iya. emang posisinya jauh kan. Jauh. Itu masih pagi banget itu juga. Ya, itu kita bingung tuh, ini gunung apa ya kan? Gue juga bingung, jujur gua. Baru pertama kali ngendaki di daerah Jawa Tengah, itu gunung apa ya? Tapi kok mirip gunung Aqua ya kan? Berarti itu kita kebetulan ada botol Aqua. Batu Aqua apa sih? Udah ini Wah, iya, Gunung Aqua. Ada yang bener. Kita nyebutnya Gunung Aqua. Iya, ternyata bener emang. Aqua itu ngambil foto itu ya. Dari situ. Sindoro, Sumbing, Sindoro, Kembang. Iya. Ya. Iya. Nah, emang itu gunung apaan ya? Kamu nggak tahu itu gunung apa? Kagak tahu. Itu emang gunung apa? Itu Gunung Aqua. Emang itu gunung Aqua? Iya, itu Gunung Aqua. Nih. Mana? tuh. Coba lihat. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Tuh posisinya sama. Oh iya sama. Iya kan? Jadi Iya. Gunung Aqua itu. Oh jadi itu gunung Aqua ya kayak? Iya. Ya. Aqua, Oh ya. Kasih ya. Iya. Om. Om. Apa? No gunung apa no? Mana? Tuh. Itu. Iya. Itu Gunung Aqua. Mana? Emang ada logonya? Nih, lu lihat sama. Oh iya sama. Tuh. Oh iya. Iya, sama kan? Sama. Jadi itu gunung apa? Gunung Aqua. Gunung Aqua. Fotonya benar-benar dari sunscap perahu. Itu benar ya benar. Di situ kita nyebut Gunung Aqua. Jalan dikit sebelah kiri kelihatan tuh view-nya. Iya. Selamat. Ya, selamat. tuh. Ya emang di situ tuh kita emang kita lama juga nikmatin karena
kita di situ lagi dapat momennya. Kedua ya kita emang benar-benar lama tuh di situ nikmatin, bukan lama buat istirahat, dan kita nikmatin banget ya. Sebenarnya kalau kita nggak mungkin kita kan target kita kan naik itu ngejak sunrise ya kan, tapi awalnya tapi kan ini udah nggak mungkin karena kita baru post segini, makanya kita nikmatin. Iya, nikmatin itu lama sampai baru kita foto video ya kan. Iya, makanya terus ya lama komunikasi masalah ngambil air juga di situ lama juga sih sebenarnya. Kira-kira lu nungguin gua sama Gibral di puncak berapa lama tuh? Ya kalau estimasi gua sih sekitar sejam lebih banget dah pokoknya. Sebelum orang nyampe itu gua nyampe orang turun, gua bilang, "Bang, tolong ya bilangin." Gua sendiri merasa khawatir gitu kok. Gua udah sampai puncak ini yang pikiran gua bisa nyusul gua tadinya kan. Tadi kan gua pikir wah ini mereka kan masih bisa lah ngejar gua. Aku ini kan sampai. Gua bilang ngambil airnya di mana nih, ngambil air tuh lama banget. Gua yang nggak khawatir sih, gua cepat banget nih. Ketipu itu kita, ketipu sama ibu-ibu. Yang ingat ibu-ibu orang Gibral kata, ibu-ibu gimana sih kita dibohongin? Oh mama ibu katanya deket-deket dari sini, ternyata jauh banget kata Gibral. Jadi gua aja nunggu Gibral itu sejam lebih nih gua nunggu Gibral. Dia udah keringetan banget, udah capek. Versi dari gua karena gua yang tahu ya kan, gua di situ ya kadang sendiri enak tuh, gua nikmatin sendiri di gunung. Ada banyak burung apa tuh namanya, burung jalang ya, gua rekam aja terus gua bisa ngeliat view lagi ya kan ada semak-semak dikit yang terbuka, gua liat view. Gue di sini juga khawatir sama Gibral kan, tapi gue pikir ada turun bertiga ya kan, turun bertiga jalur jelas kan. Kalau pokoknya yang gue tahu tuh jalur perahu itu jelas semua jalurnya, nggak yang bercabang-cabang. Akhirnya dia datang, Bral istirahat dulu, Bral gue gitu aja. Ayah lu udah nyetir ini kan, dia tuh istirahat, dia tuh jalan karena kita menuju ke puncak perahu itu cuma nyampe pos 3 itu terakhir baru tuh jalan tuh udah tuh ya kan makin naik kan tuh naik. Ya kalau gua lihat sih estimasi gua jalan itu sekitar nggak nyampe 30 menit sih dari pos 3 ke puncak. Gua main Gibral tuh dengan bawa kaki itu ya berarti bener. Gua nunggu Gibral aja kan 1 jam lebih, gua naik hampir setengah jam. Ya berarti lu nunggu gue yang benar sejam lebih dah tuh. Iya, ya makanya ya benar-benar yang tadinya nyusul kita nih, nyusul duluan. Bang, teman-temannya mana? Ya itu gue juga jadi pertanyaan. Mereka juga bingung kok gue jadi sendiri. Padahal emang karena untuk ngambil air gitu. Gue juga merasa kuat tuh. Itu malah capek-capek nih. Iya. Kita jadi bintang banget itu. Bintangnya karena mereka ngelewatin kita, terus posisinya gue udah sampai, lu belum sampai, dia udah balik. Dia menikmatin buat puncaknya doang. Kita di puncak dulu. Bang naik ketemu dia, Bang, tuh yang bapak-bapak di atas itu di atas gue. Kok gue jadi bintang banget di sini, jadi kenal banget. Iya, karena kita kan komunikasinya ya melalui perang pendaki. Betul. Udah gitu kan biar kekhawatiran itu hilang gitu kan. Iya, karena kan kita selalu ramah kan sama pendaki. Iya, betul. Sapa ya kan. Iya, sapa. Bang, cemilan ya kan. Kita sepik nyemil padahal istirahat. Aduh, kacau sih menurut gue. Iya, kacau. Terus kita kan biasa ada foto-foto ya kan, mengabadikan momen ya kan, foto-foto bikin video di puncak. Ini sih yang menurut gue lucu ya, yang sampai sekarang pun gue nyesel ya. Kita ngapa ngecamp di pundukan setelah kan kalau yang pernah ke perahu lah, puncak perahu dari puncak perahu turun dikit, sebenarnya sabana tuh kan. Kita ngapa ngecamp naik lagi ke yang pundukannya pohon itu karena kita ngeliat orang rame nih ya. Orang rame, gue pikir orang lagi mau ngecamp juga, ternyata orang outing itu mah lagi ada acara family gathering apa gitu. Nah, kalau mungkin kalau secara pribadi, gue ngeliat dari puncak perahu nih, itu buat ngecamp di situ tuh enak, bagus. Maksudnya itu soal lihat juga yang di situ yang camp cuma sedikit. Ya, ternyata orang bukannya camp tuh mah orang lagi ada acara. Ada acara kan. Kita balik buat tempat acara gitu kan. Tapi emang naik, gua bilang wah lihat dari view-nya
Puncak Pro ini bagus nih buat ngecamp. Makanya gua ya nyaranin di situ. Sidilek kelihatan lah ya kan. Ya, Karena kebetulan emang kita ngecamp posisi tadi itu sendiri ya. sendiri. Ya makanya para pendaki bilang, "Oh, ini di atas ya kan." Iya, pas Dia kita di base camp, Iya, pada iya. itu. Lu yang bikin tenda sendiri di atas tuh ya. Iya. Karena gua pikir iya emang dari puncak itu yang gue lihat tuh bagusnya di situ gitu Iya. kan, di atas gitu. Tapi yang gua seselin gitu karena kan Ternyata dekat. kita ini nih apa namanya kayak misalkan masak lah ya kita lakukan lah ya kita ke situ ya kan bikin video lah apalah masak makan istirahat ya kan sampai ketemu malam yang gua rasain nih kita malam ini aja mau keluar nih ya mau keluar misalnya angin ini ya bur Oh iya. terus gua cek itu kan sinyal udah dapet gua cek saja -5 Iya, gue bilang. sampai itu tidur aja pun kagak nyenyak sebenarnya tidur kagak nyenyak bukan dikit nih terus anginnya langsung tutup lagi dan mau keluar ngeliat Sidilek cuma sebentar doang kan pokoknya sebelum Isya aja udah masuk tenda kan kita ya Iya, ya karena emang posisi suhu udara. Iya. Ya mungkin ya itu yang gue bilang bulannya gitu kan, bulannya lagi bagus Iya, buat musim pendakian kemarau. musim kemarau. Ya dinginnya kan jadi mempengaruhi. Jadi Pasti. jangan salah nih kalau musim kemarau itu justru buat Makin di yang dingin. kedua ini makin dingin. Betul. Kalau di gunung-gunung jangan Ah. bilang musim kemarau hangat gitu enggak ada istilah kayak gitu. Jadi musim kemarau ya suhu makin dingin kalau di sana gitu. terus kita berunding tuh ya lu berunding lu apa namanya lu memutuskan untuk gak ikut ke Sunrise Camp Sama sekali. karena dengan alasan jangan sampai dengan lu ngikut ntar malah nggak kedapatan nih sunrise-nya nih karena perjalanannya lambat kasihan gua berdua kan sama si Gibral kan udah Iya. jauh-jauh gitu kan Ya itu emang pertama yang gue pikir seperti itu. Gue pikir walaupun jalannya kita mau jalan berdua gitu kan, Iya. walaupun kesana scam itu deket gitu kan. ini ke Pertama ya nggak mungkin takutnya lu nggak dapet lagi gitu kan. Iya. Kedua emang gue kalau ke gunung itu jarang yang namanya gue ngejar-ngejar kayak gitu aja gitu kan. Kalau gue tuh ke camp, hidupnya nikmatin perjalanan nikmatin perjalanan, terus lebih banyak di tenda Iya. itu. Makanya kalau itu gue lebih demen di situ. Makanya walaupun camp sendiri, ya bikin acara di sendiri aja sendiri gitu. Tapi Makanya pas- menikmati alam gitu, Iya. sunyinya gitu. Emang demennya emang sunyi kan. Nikmati banget lah. Walaupun waktu lu tinggal itu, gue merasa menikmati situ gitu kan. itu gimana tuh pas pagi tuh kelihatan apa tuh Dia kelihatan semua gunung ini ya, gunung apa? selamat Selamat. Cuman Gunung di situ Selamat, di Sumat view-nya gunung Selamat doang. Iya. Kagak kelihatan gunung yang lain-lainnya yang nggak ada Cuman Selamat dia emang view-nya lagi bagus banget kan. Cuman Itu ya momen view terbuka bagus tuh ya? itu gua nggak bisa abadikan abadikan karena gua dikasih HP. Mati. HP gua dipinjam kan dibawa. Gua Iya. dikasih HP mati. Iya. Gua dokumentasinya gimana? karena Gua kita bilang. bawa HP 4 ya dengan 3 orang bawa HP 4 itu HP lu gue bawa tuh ya kan Ya, gue gua takin lu bawa. ya, gue bawa HP gue Gibral bawa HP dia sama HP lu kan Ah. karena gue mau ngejar ini nih itu juga posisi udah sama-sama baterai sebenarnya seadanya dah tuh kan ya. Yang gue lucu nih ya kan itu kan cerita lu di tenda ya kan ya kalau gue nih yang gue lucu nih ya karena kita kan dari Penukan pas sore kan ada orang yang lagi ada acara kan Iya, lagi sempat ada. nanya kan gue bang kalau ke Sunrise Camp-nya lewat mana sih? Oh ini tinggal naikin pundukan lagi nih pundukan berapa kali udah sampai kan balik kelas itu kan ya jalan jam 4 gua ya kalau nggak salah jam 4 ya benar Jam 4 jempatan pokoknya jam 4 gua pasang alarm setengah 4 lah kalau nggak salah tuh. enggak kan jam 4 gua pasang alarm ini bangun benar besok gua mastiin dulu kan takutnya lu emang berubah pikiran kan mau ikut kan udah jadi gua jalan kan ya center baterai HP seadanya naik pundukan nih kok kagak kelihatan katanya cuma 2 kali pundukan atau 3 kali kok nggak nyampe gua sebenarnya tuh gua menggibet tuh sempat balik lagi gua takut nyasar kan gua nyasar ternyata ada lagi nih pendaki rombongan sekitar 4 orang gua setelin dia juga nyetel gua teriak kan karena lahan terbuka kan gitu bang tahu sini nggak kesana sini iya betul kata dia gitu kan oke nih gua lewat
nyampe Sunrise Camp tuh asli. Videonya bagus banget. Yang lu udah lihat ya kan? Iya. Foto videonya emang bulannya pendaki ya. Iya, itu emang rame tapi videonya asli. Gua mengabadikan foto pakai HP gua, ya pokoknya nggak ada lagi. Gua bikin video itu sampai jam sekitar 6:30 karena gua nyampe kan jam 5 ya. Gua di situ berarti 1,5 jam tuh, jam 5 mulai tuh matahari terbit ya sampai gua yang gue sesalin nanti gue bilang nyesel ngecamp di situ, yang gue sesal gini. Kenapa gue nyesel? Sebenarnya itu dekat, itu kita nyampe masih siang ya hitungannya. Iya. Kenapa kita nggak bisa ada? Iya, kita kenapa nggak lanjut ke Sunrise Camp gitu? Padahal ternyata tuh kita nggak lewat itu, lewat turun Sabana, tinggal lurus doang. Tinggal lurus doang. Yang gue berlima, yang gue di 2025 kan gue situ lagi, lewat situ doang, tinggal lurus doang. Tinggal seorang doang itu. Kalau jalan normal itu sebenarnya cuma setengah jam tuh, setengah jam. Karena gue dulu berlima foto-foto biasa video kan, ada udah gitu udah habis foto-foto video ada ketinggalan balik lagi. Itu cuman nggak nyampe sejam tuh. Gue sesel gitu. Kenapa sih kita dari pas siang nggak lanjut aja ke Sunrise Camp? Gue tuh pengen kita tuh bertiga nyampe ke Sunrise Camp bertiga udah gitu, kita foto bareng gitu. Cuman ya karena kita sama-sama juga nggak tahu ya kan, nggak tahu ya, udah gitu nyari aman juga fisik kan, nyari aman fisik jadi cuman akhirnya cuman berdua deh tuh gua sama Gibran kan, itu asli videonya. Dan yang gebleknya lagi nih gua sama Gibran balik gua lah pundukan lagi, udah siang dong, udah siang tapi karena HP udah pada mati kan, itu bener tuh gua ngeliat rumput-rumputan tuh jadi es batu. Iya asli. Cuman emang kagak bisa di dokumentasi dah. Aduh, berani bener. Pas nyampe itu, pas tunjukkan naik. Lah kok orang-orang udah lewat situ ya bawah. Landai banget, astagfirullahaladzim, sabananya berat. Kita salah jalan bapak kita lewat itu. Iya dari semalam ya ini. Nyampe dah kan di Kemaria kan, di Kemaria. Lu posisi HP mati, gua mati kan, semuanya mati. Udah tuh kita. Lu udah masak kan ya? Lu udah masak? Udah siapin semua ya? Lu masak apa tuh? Sayur asam? Sayur sop. Sayur asam apa pas yang kemarinnya ya? Sayur sop, tempe, tauco, nasi, semua udah siapin semua. Kita makan, terus kita packing kan? Packing buat turun. Nih kita naik total 6 jam ya? Sekitar 6 jam lah. 1 jam pulang turun? Enggak, 1 jam lebih dikit. Enggak, 1,5 jam gue inget kan. Hampir 1,5 jam. Gue 1 jam lebih dikit lah. Mantap ya. Kenapa nggak naik kawasan 1,5 jam juga? Tapi ya itu yang gue bilang lagi. Kalau fisik jangan bagus, bagaimanapun lo harus ini. Karena dari paksain. Karena posisi waktu gue pas sudah sampai nih. Itu gue merasa udah yang gue tahu sendiri kondisi gue itu kena hipo gitu kan. Iya benar. Saya itu udah rasanya padahal posisi udah di base camp, posisi udah ramai orang, ya kan, udah ya alhamdulillah sih emang mungkin Allah masih jalan kan, naik aman, maksudnya nggak kena hipo. Pas udah nyampe di base camp, sampai kita nyampe pulang pun, kita kan nyampe di bis aja itu masih kena berasa udah hiponya udah berasa, udah ekstrim banget dah. Pokoknya yang gua udah gua ini di base camp udah gua di api kan, udah gua nyalain api di base camp kan, udah gua di situ suasana udah panas, itu udah nggak bisa obatin tuh, gua merasa kok nggak kena nih, gue harus ngapain lagi nih badan gue, karena gue merasa di situ tuh gue merasa gitu kan, gue merasa kayaknya gue nggak aman, benar, karena gue merasa udah posisi yang lu tahu sendiri kan, padahal kita turun udah rasanya enak, jalan-jalan lancar, udah paling pokoknya udah berjalan benar-benar orang yang bilang kata emang normalnya orang turun lah, benar-benar mungkin lebih orang normal turun mungkin ya, karena kita lebih mau ngejar jangan sampai telat bis juga tadinya tuh, biar kita pulang udah normal, ternyata kita estimasi lebih cepet, tapi kok pas udah nyampe berasa kok gue ini merasa nggak bakal nyampe nih umur gua gitu, karena gua merasa hipo, bener-bener hipo gitu kan, udah kedinginan banget, rasanya udah kedinginan, udah gua
jemur, udah gua buat modal mandi, udah lari itu udah nggak berasa. Akhirnya nyampe di terminal dulu, ibu-ibu juga nyampe, kenapa mas begini? Oh sempat gitu? Iya, emang dia ngeliat aura aku mungkin udah beda kan. Akhirnya dibikin dia teh manis, dibikinin dia. Itu pas di mana sih? Di terminal pas kita mampir di warung kan makan tuh kan di. Lo ada nggak sih di situ tuh pas lagi di terminal yang gua pada makan dulu makan terus mau dibikinin teh sama ibu-ibu yang kita beli oleh-oleh. Kalau nyari oleh-oleh buat kas dulu. Oh iya. Yang gue nyari ini tuh. Ya gua tuh sama ibu-ibu, kenapa mas? Kita pakai begini. Wah mas, kalau ya ibu-ibu emang bener juga sih, dia bilang pokoknya mas jangan sekali-kali naik gunung gitu kan, perut kosong gitu kan. Ya. Ini kalau saya lihat ini mas ini perutnya kosong gitu. Jadi ibu apa ya benar-benar langsung dia siapin inian teh manis benar-benar panas nih mas, panas-panas minum biar angkat badannya ya. Ya walaupun kondisi pas lagi di bis juga masih berasa itu ya. Pas bis yang mana nih? Yang bis Tayo dari base camp? Enggak, dari pas pulang itu masih berasa aja. Masih berasa tuh? Masih berasa ya itu kan ya pas nyampe mungkin Jakarta udah dibawa tidur kan, udah tenang pulang. Cuaca juga udah beda ya? Udah cuaca juga. Bukan cuaca dia lagi. Bukan cuaca dia udah di Jakarta, kita pulang juga. Jalan kaki kan dari Gangguan sampai rumah. Iya, makanya nyampe petukangan sebelum subuh dia. Sebelum subuh. Pokoknya kita nyampe orang-orang pada besar subuh dah. Iya. Kita nyampe rumah ya. Iya, pokoknya si anak gue juga langsung sekolah tuh kan. Liberal ya. Hebat tuh. Pulang tuh langsung sekolah dia ya efeknya ya begitu. Setelah seminggu dari perjalanan ya akhirnya dirawat. Sakit dan tuh dirawat ya? Dirawat itu akhirnya banyak yang kena gitu kan, vertigo kena. Itu awal kena vertigo ya baru di vertigo di situ. Terus asam lambung kena di situ karena ya mungkin karena itu diagnosa dari dokter tadi. Diagnosa punya banyak dari penyakit. Itu benar-benar H+ seminggu dari kita. H+. Jadi posisi 3 hari langsung kerja itu posisi itu badan udah gak enak, udah langsung nyambak terus kalau lagi tidur goyang jatuh, pokoknya setiap bangun jatuh ya akhirnya kerjaan nembak lagi tuh kan. Betul lagi sholat Jumat tuh itu yang benar-benar yang gua bayangin lagi sholat Jumat gua pikir udah habis nih nyawa. Karena gua merasa pas lagi sholat Jumat itu gua udah mau jatuh, tapi gue masih paksain kan, gue pikir masih aman. Ya pas lagi siang gue nembak sampai ucur baju gue semuanya muntah, langsung dibawa ya, posisi lagi kerja di bawah rumah sakit ya. Dengar itu ya buat penonton kita nih, khususnya pendaki-pendaki yang pemula, kita juga pemula ya kan, tapi yang gua salutin sih sama lu ya, maksudnya dengan umur lu segitu semangat masih ada nih, semangat. Karena kan setelah kejadian dari kita di Bismo dan Perahu, lu juga nggak bernaik kan? Kalau lu sempat ke Sunan Ibu bisa kita sempat ke Gunung Gede ya. Walaupun nggak nyampe karena posisi anak yang terkilir kakinya. Terkilir ya. Kita cuma nyampe hampir pos 3 lah ya kan, kita turun. Ya gitulah pentingnya kita naik bareng-bareng. Bisa apalagi khususnya sama orang terdekat kita ya. Di saat teman atau pokoknya teman pendakian kita ada yang trouble, udah kita jangan egois buat ninggal gitu. Maksudnya ya kita lihat nih, ya kita kan apalagi pengalaman gua kan kemarin kejadian, makanya pas ada yang trouble ya walaupun kita pengen tujuannya sampai gitu, tapi kan tujuan utama kita mau pulang ke rumah yang selamat. Makanya walaupun udah sampai emang ada teman yang trouble, lebih baik udah mundur. Kok puncak gunung tuh masih bisa kita kapan aja bisa kita lanjut lagi gitu. Nyawa lebih penting ya kan, karena buat kita doang yang kehilangan, sama saya kehilangan, tapi yang buat sedih kan orang-orang yang terdekat kita. Main nunggu di rumah ya. Di rumah, terus temen yang satu pendakian sama kita. Gitu. Karena kan yang akhir-akhir ini kita dengar banyak berita yang hilang lah ya, bisa yang tiba-tiba
apa namanya nyampe nggak ada umur di atas gunung ya, itu kita hindarin banget Ya benar-benar hindarin ya pokoknya. Kalau pesen gua sih kalau pendakian Ya. misalkan jangan ini kalau yang ekstrim ya. ya. Kalau pendakian pokoknya kalau emang ini jangan pisah dari teman. Betul, Benar. betul. Maksudnya pengalaman dari yang udah kejadian gitu Betul. kan. Jadi yang satu niatnya mau nyelamatin, Iya. nyatanya nyelamatin malah nggak ketemu. Malah Nah itu betul. karena niatnya mau nyari bantuan. Betul. Maksudnya tungguin aja. Jadi kita nggak tahu kondisi teman kita yang di situ. Betul, udah gitu kan pasti Ternyata juga- teman kita yang kita mau selamatin ternyata sehat, Iya. bisa mengkondisikan situasi, kita yang nyari jalur malahan diajaknya nggak bener, maksudnya ya mungkin udah merasa sendiri, Betul. halusinasinya banyak, mungkin ya sekarang belum ketemu. Makanya pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu pendakian ya, kayak ketika ada teman ada trouble lah yang entah hipo lah, entah apalah, kaki terkilir, ya gitulah pertolongan kita nih, maksudnya kita yang lakuin nih sebagai teman yang itu, jangan malah kita nggak bisa berbuat apa-apa sama dia, tapi kita berusaha buat nyari bantuan, kita ninggalin dia. Ah. Itu resikonya yang lu bilang, antara yang ditinggal yang Iya, bermasalah iya. ya, atau lu yang sendiri nih Iya, yang turun bermasalah. sendirian malah yang kesasar Iya, gitu. iya. Padahal mas sebenarnya kita bisa nih dari proses kita lakukan ya, apa sih pertolongan pertama nih buat teman kita, misalnya di pola kita isi perut dia lah, kita Ya. kasih emergency blanket lah ya kan, Ya, sambil menunggu pendaki lain ya. Nah, yang penting kita nunggu pendaki lain, Iya. biar pendaki lain mungkin yang ngasih info. Betul. Jadi kita tetap menemani nih. Jadi Iya. kita nggak tahu nih butuh kehangatan kah, Betul. atau butuh perut kosong kah, Iya. atau abang dia perlu pijitan kah, Betul. atau kita ngasih basuh buat badannya, buat menghangat kah, gitu kan kita nggak tahu kayak gitu. Jangan ditinggal posisi Iya. lagi sekarang atau info atau bagaimanapun ceritanya gitu Iya, kan. betul. Dia untuk pertolongan buat dia yang kena itu kan nggak ada gitu, kasihan gitu, Kasihan. makanya itu yang Dan pasti masalah. yang kita nih kalau misalnya kita tinggal, kita pasti posisi ninggalin dia juga lagi panik nih. Iya, itu dia panik, mungkin karena panik buru-buru. Salah jalur. jalan. Udah. Ya mungkin karena kita buru-buru, cari jalur kita Iya, kejar-kejar jalan biar teman lah. kita selamat. Ternyata Iya. kita nggak mikirin keselamatan kita sendiri. Betul, Gitu. Itu jadi pesan-pesan dari senior gue nih, abang gue nih, pendaki senior kita nih, itu penting banget sih emang. Terus pertanyaan gue terakhir, pengen nggak ngedaki lagi? Wah, gua mah mendaki udah pas pengen banget. Kemana? Ya. Rencananya? Kalau gua sih untuk sekarang ini, mana sih gua udah cepet anak-anak gua yang ke 3 ya. Dia udah ngomong sih. Ya jadi dia pengen, gue pengen sama dia gitu berdua gitu kan. Iya. Gue pengen. Gue nggak diajak. Hah? Gue nggak diajak. Kan Ya. biasanya nggak diajak. Enggak, diajak gini, meninjau lagi kemana kayak gitu kan. Iya. Kan. Akhirnya kan gue pengen tuh kemudian dia kan. Iya. Sama kan karena butuh kan. Ya. Terus kemarin gue bilang sama dia, yaudah yang pendek aja dulu. Betul, kan. betul. Iya kan. Yang Kita ke gunung. ngetes Iya. ini nih. Wis kita. Ke Gunung Luhur aja ini, ke Gunung Luhur. Oh iya, gue Iya. pernah tuh. Iya kan Gunung Luhur gitu. Cuman sekarang ini emang posisi waktunya yang belum ini. Iya, cuacanya. Cuacanya lagi hujan terus kan. Nah, ini kita lagi syuting aja hujan nih. Ya, makanya Ini lagi ya, hujan. hujannya emang jarang dari pagi sampai. Kalau kata orang-orang saat ini gunung luhur gitu sekarang jadi gunung lumpur. Karena gue pernah ngerasain, tapi itu gue lagi bagus-bagusan. Tapi gue ngeliat di media sosial benar-benar itu treknya benar-benar parah sih, ya. Tanah semua. Iya. Jadi wah parah. Makanya mungkin gua ya praktek dekat ya, maksudnya mau ini juga sih ngukur ini ya, ngukur Kita semana sih ya, ya, pagunya kan. ngukur kemampuan gua semana sih lagi nih. Ya. Emang gua pengen bandingin juga gitu. Ya. Emang karena dulu gua itu karena emang posisi fisik yang nggak kuat, Ya. atau karena suhu, Ya. karena emang posisi Banyak faktor emang lah ya. gua udah benar waktunya gantung keril nih gitu. Oh iya betul. Ya, apa- Udah Geril ganti sepatu, udah Sepatu, pensiun udah kan. pensiun. Udah sehat. Karena aku pengen Saatnya anak-anak lu nih. pengen ngukur kadar gitu. Iya. Kayak ini, ya. Karena sekarang kan anak-anak kita nih ya kan, kayak si Salsa mah udah hitungannya menurut gua bocah kecil gitu udah ke Kawara tuh dulu ke Sunan Ibu udah oke lah ya kan.
kayak bisa anak gue juga pernah ngerasain yang si Kunir ya kan dua-duanya. Nah sekarang mereka ini nih yang udah ngajakin mulu kan. Iya. Makanya kita tunggu waktunya, kita ajak next ke daerah-daerah Sukamakmur ya, entah Gunung Luhur, banyak tuh kita ke situ ya. Ya oke. Kalau gue sih pengen emang ya untuk ya alhamdulillahnya gitu kan. Alhamdulillah ya anak ketiga gua gitu kan. Apa dimotivasi ya si Sultan. Wah dia mah hebat ya. Itu tanpa gua motivasi juga tanpa gua ini emang dia selalu kalau emang udah ada niatan, ada tujuan, jadi pasti benar. Itu padahal dia naik gunung pertama itu sama gua pada tuh yang ke Gunung Cium, ya. yang sempat gua bahas di video sebelumnya. Ya. Itu bener-bener gua berenam ya, berenam, berlima. Ikut gua, Ajis, Lia, Sultan, Ibral, Rizky berenam. Itu bener-bener pemula semua tuh pertama kali gunung tuh di situ. Dan akhirnya Sultan alhamdulillah lulus ya. Atap Jawa Tengah pernah. Merbabu ya kan dengan pemandangan view yang paling bagus. Menurut gue yang paling bagus di Pulau Jawa dia udah pernah. Terus dia mah kemana aja sih? Gunung Gede, bolak balik Pangrango, Manpa, Pandayan, Rakyat. Hebat sih kabarnya apa gue udah. Iya betul. Ada lagi namanya Bengon? Mungkin buat pesannya atau apa? Ya kalau menurut gue sih udah cukup. Pokoknya tuh yang utama ya. Berarti nggak kapok kayak ininya. Kalau alam itu menurut gua bikin ketenangan tersendiri gitu kan. Bikin merasa gua tuh nge-refresh otak gua gitu kan. Jadi semua beban yang ada di otak gua tuh gua refresh ya emang di gunung. Makanya gua bilang kapok gak bakalan. Karena kenapa gua bilang gitu? Setidaknya walaupun gua nggak naik ke gunung, pasti gua pengen ngelakuin tuh yang emang gua udah niatin. Gua tiap bulan sama keluarga gua camping. Gua pasti camping Ya, di pegunungan gitu kan. Yang itu yang pasti gua pengen. Ya untungnya gua punya istri ngedukung gitu kan, ngedukung. Yaudah kita ke camp dari mana gitu. Walaupun cuma dari parkiran langsung ke camp area udah iya, ke camp naik cuma berapa meter doang kayak gitu kan. Enak sih itu. Iya, itu udah nikmatin alam banget itu. Nikmatin alam yang penting ngefresh otak gitu kan. Oke. Berarti kapan-kapan kita naik ya? Oke, kapan Sukamakmur aja dulu. Ya pokoknya kita kita coba yang lebih kita awal dari lebih pendek dulu. Jangan selalu jumawa untuk yang lebih tinggi dulu. Betul. Karena kita lihat dulu nih, kita sebenarnya kita nilai gitu kan yang udah tadi sebenarnya emang kitanya nggak kuat. Emang atau apa? Atau emang udah faktor kita tuh udah saatnya. Ya lu udah camp aja. Camp aja. Ya, emang posisi emang waktu itu yang alam yang berbicara ya. Gitu. Oke. Mungkin dari kita berdua cukup sekian. Jadi banyak pelajaran nih dari Bang Iwan ya kan, apa yang dari pengalaman dia kita ambil pelajarannya banyak banget pokoknya. Dan jangan sampai apa yang Bang Iwan alamin kejadian. Ya satu lagi, makanya kalau naik gunung untuk pemula nih jangan lihat indahnya doang, lihat enaknya doang, tapi lu harus persiapan mental lu untuk yang enaknya gitu. Jadi lu benar-benar siap nih waktu lu naik, lu punya target naik, tapi lu harus punya mental bahwa lu harus nggak sampai atau nggak apa, jangan maksain banget gitu. Betul. Karena tujuan yang tadi lu bilang tujuan utama itu ya kembali ke rumah dengan selamat. Itu setinggi apapun gunung tujuan utama kembali ke rumah. Oke. Terima kasih Bang Iwan atas waktunya untuk obrolan kita kali ini ya di channel Wisata Senja ya kan. Semoga penonton kita nih banyak mengambil pelajaran nih dari pengalaman kita kemarin di Wismo dan dan khususnya pelajaran buat kita pribadi ya. Pelajaran kita pribadi kita ambil karena kan kita juga insya Allah kalau misalnya panjang umur dikasih rezeki bisa dikasih kelowongan tuh kita masih pengen nih lagi naik kemana lagi kan. Khususnya gua nih yang hitungannya masih di bawah umur di bawah itu kan masih pengen banget gitu ya kan. Ya, jadi gua banyak ngambil pelajaran dari lu walaupun tuh naiknya bareng sama gua ya, makanya dari situ gua juga banyak ngambil pelajaran. Akhirnya gue terapin tuh sebenarnya, gue terapin akhirnya gue bisa kemana-mana kan bareng-bareng keluarga yang lain kan. Oke, itu aja dari kita berdua ya. Semoga bermanfaat buat yang lain.
Terima kasih Bang On ya. Terima kasih. Yo, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.